Assalamualaikum Bunda Jumiati. Waalaikumsalam Mbak Dini. Bagaimana kabarnya nih Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kok kayaknya agak penat nih. Kira-kira ada yang mau Iya, dibicarakan nih kayaknya nih, ngajak sharing bareng. ya. Gimana Bun? Iya Mbak Dini, ini kok saya kepingin di coaching nih sama Mbak Dini nih Masya Allah. dengan apa ya permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini. Saya kok kepikiran terus nih. Baik, semoga obrolan kita ini akan menemukan ide segar ya atau jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapi Bunda Jumiati saat ini. Iya, Baik, Bunda Jumiati, kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari sharing kita sore hari ini? iya. Saya ingin apa ya mendapatkan jalan keluar, ingin mendapatkan ide-ide baru mengenai masalah yang saat ini saya hadapi, sehingga masalah saya itu bisa selesai dan apa ya kegiatan pembelajaran saya di kelas berjalan dengan baik karena masalah saya ini berkaitan dengan murid saya di kelas gitu Mbak Dini. Oh Tujuannya untuk mencari ya. jalan keluar ya Bunda. Coba Iya, nih Bunda, Bunda Jumiati ceritakan dong masalah apa sih sebenarnya yang sedang dihadapi sampai sepenat ini sepertinya. iya. Saya tuh punya masalah. Saya tuh kan ngajar di SD ya, di kelas 4. Eee, saya tuh punya 2 orang siswa yang saya bilang itu mereka itu ABK. ABK-nya tapi ya kalau ABK kan nggak mesti harus ke fisik ya. Dia itu tuh Betul. apa namanya, slow learner, terlambat belajar. Di kelas 4 itu, dia itu tuh belum bisa baca, belum ngerti huruf. Jadi kalau diajari hari ini, misalnya hurufnya A, ini A, terus apa ya B gitu. Besok sudah lupa lagi, kebolak-balik terus. Suruh apa ya, kalau nyontoh di papan tulis saya nuliskan atau di buku yang sudah saya berikan itu, iya iya apa ya, tulisannya itu ya nggak pas gitu loh, masih ada yang kurang-kurang. Jadi apa ya nggak bisa dimengerti lah gitu kalau saya baca gitu Mbak Dini. Jadi itu membuat saya itu kok jadi apa ya Jadi penat. greget pengen ini gimana loh caranya. Baik. Jadi Ibu memiliki 2 anak yang memiliki keterlambatan dalam belajar ya, Bunda, ya? Ya betul. Oke. Mhm. Kemudian, apa definisi nanti tujuan akhir Bunda kita melaksanakan sharing ini ya, Bunda, untuk Iya seperti tadi tujuannya saya ingin mempunyai cara cara yang apa ya yang bisa membuat murid saya itu yang apa sih, walaupun tidak lancar membaca, ya mengeja lah itu, bisa. Terus bisa menulis, itu saja di kelas 4 tuh. oke, jadi mempunyai cara ya untuk dapat bagaimana membuat murid bisa minimal membaca dan menulis meskipun tidak sama dengan anak yang lain ya, Bunda. Baik, apa indikator keberhasilan pembelajaran Bunda Jumiati untuk dapat meningkatkan tingkat belajar anak tersebut, Bun? Oh, indikatornya kalau, murid saya itu, apa namanya, murid saya itu bisa membaca. Nah, bisa membaca, mengeja maksimal 2 atau satu kata lah gitu. Satu Ya, kata baik. nanti dirangkai-rangkai, bisa menulis apa yang ada di buku begitu. Itu saja. Kalau Ya, ilmu oke. pengetahuan belumlah. Yang penting murid saya itu bisa bisa membaca begitu Iya, tadi.
indikator yang diharapkan Bunda adalah anak itu dapat membaca 1 atau sampai 2 kata ya Bunda ya, dan dapat Betul. menulisnya. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut nih Bun, Mhm. kira-kira antara grade 1 sampai 10, jika Mhm. 10 ini Bunda sudah mencapai tujuan ya, dan Mhm, jika 0 betul. berarti Bunda belum mencapai tujuan. Nah, Iya. Bunda Jumiati kira-kira kemampuan 2 anak ini berada pada grade yang mana Bun? Kalau 1 sampai 10 tadi, kalau 10 berarti sudah berhasil ya Bundanya. Iya, Kalau grade dia 1 sampai masih di grade 4 lah kalau menurut saya. Oke, masih ada di grade 4. Mhm. Seperti apa Bun, grade 4 itu? Coba Bunda Jumiati bisakah menceritakannya? Iya, eee, ketika ketika, eee, pembelajaran nih gitu ya, Mhm. anak 2 ini sudah saya, apa ya, saya gali potensinya dengan saya biasakan, bergiliran untuk, apa namanya, menyiapkan kelas gitu ya. Itu juga belum bisa, harus dilatih, harus dituntun dengan temannya. Itu yang apa namanya sudah saya gali. Terus oh berarti ini juga apa namanya belum bisa banget lah untuk mandiri. Yang kedua, ketika nulis gitu, kalau saya suruh oke, tulis saja, ini beberapa saja, kalau temannya semua, kamu ya pertanyaannya saja. Itu juga belum bisa selesai. Saya suruh baca, saya ajari, saya apa namanya itu, panggil satu-satu ke meja saya, karena ketika teman-temannya mengerjakan tugas gitu dari saya ajari gitu, belum bisa bunyi. Oh Dia gitu. belum tahu huruf sama sekali. Jadi sekarang tahu diajar, oh ya nanti diulangi lagi salah lagi gitu. Jadi masih Mhm. apa ya? Saya bilang tadi di grade 4 tadi Mbak Dini. Masih di grade 4, baik. Jadi, Betul. eee, di grade 4 itu anak tuh masih suka lupa-lupa ya Bunda ya, Heeh, ketika sesuatu kok heeh. gitu. Padahal Bunda sudah ada usaha juga ya memanggil mereka satu per satu Iya, gitu. iya, Padahal itu sudah iya. bagus ya Bunda, maksudnya sudah secara privat ya, satu persatu maju Mhm, ke depan. betul. Oke, baik. Nah, di sini kekuatan atau hal yang pernah Bunda lakukan untuk anak itu, selain memanggil anak itu satu persatu itu, adakah hal yang sudah pernah dilakukan Bunda? Iya, saya pernah memberi apa ya, gambar. Saya pernah memberi Mhm. gambar, di bawahnya ada tulisan gitu kan, apa namanya, misalnya pisang, kalau huruf Sengawa apalagi mereka belum tahu ya, buah-buahan yang hanya 2 kata, terus di bawahnya ada tulisannya gitu. Ya tapi memang, sudah saya lakukan sih itu, untuk memancing-mancing mereka supaya antara Mhm. yang dilihat sama yang dibaca itu, oh ternyata begini nih cara bacanya, itu sudah Iya. saya lakukan. Wah, itu juga udah, ide dan cara yang cemerlang ya Bunda, sudah menggunakan gambar yang di bawahnya Iya. itu ada kata, dua kata gitu ya Bunda ya. Baik, itu sebenarnya udah luar biasa dengan Bunda manggil satu-satu, kemudian sudah mencoba cara dengan menggunakan gambar dan Iya, gambar, kata bergambar gitu ya Bunda ya. betul. Baik, sekarang nih Bunda Jumiati akan meningkatkan menjadi angka berapa, menjadi grade berapa dalam waktu beberapa ke depan nih? Iya, saya inginnya di kelas 4 itu kan sebentar ya, sebentar lagi sudah mau kelas 5 ya, Iya. Mbak Dini ya. Sebenarnya saya sudah punya rencana, saya itu mau, mengadakan buku. Buku itu yang seperti anak kelas 1 SD itu, Mhm. apa namanya, saya akan bimbing mereka dengan huruf-huruf dulu pertamanya. Terus setelah itu akan dirangkai yang A dengan misalnya huruf konsonan dengan huruf vokal dulu A dulu Mhm. begitu. Nanti meningkat ke I, kalau K, K, terus lala gitu. Kalau nah itu
mau saya itu saya akan kalau ada saya beli buku itu, kalau enggak ya saya mau buat sendiri, mau saya print supaya anak-anak itu minimal di kelas 4 itu ya sudah bisa membaca walaupun dieja. Begitu. Oke. Wah, itu luar biasa, Bun. Bagus banget itu ide ke depannya ya. Ya insya Allah Bunda nanti bisa inilah. membuat buku seperti modul gitu ya, Bunda ya. Ya betul. Ya, seperti modul diawali dari huruf konsonan dan huruf vokal. Mungkin diawali dengan ada gambarnya juga gitu, Bun. Iya. Oke, baik Bunda, itu luar biasa ya Bunda. Oke, Bunda, apakah nih perkiraan nih ya, dengan rencana Bunda ini dalam mengadakan buku atau modul ini, apakah kira-kira ada hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi rencana Bunda nih dalam buat buku atau modul ini? Iya sih, kalau hambatannya mungkin saya harus lihat ya, harus lihat, harus punya referensi itu, referensinya kan saya juga belum seberapa jauh ya melihat bagaimana sih buku yang mudah supaya anak-anak itu bisa dengan cepat membaca. Nanti ya itu saya hambatannya mencari referensinya itu yang agak-agak sulit atau apa ya, saya sulit menemukan bukunya kalau saya tidak buat kan saya beli saja gitu loh. Oh, Iya, baik. Jadi hambatannya itu bagaimana Bunda menentukan cara membuat modul itu ya Bunda. Jadi solusinya Bunda mencari referensi ya, atau kalau ada yang jual Bunda bisa beli. Oke, betul. jadi cara cara yang cepat gitu ya Bunda ya, beli. Oke. Baik nih Bun, apa saja nih yang perlu dilakukan untuk menyiapkan proses pembelajaran guna meningkatkan kemampuan kemampuan awal membaca pada murid Bunda ini yang mengalami keterlambatan, yang perlu Iya, dilakukan untuk saya, menyiapkan. saya akan lakukan kalau mereka dicampur terus dalam satu kelas, terus saya beri pelajaran yang sama, materi yang sama, jelas nggak mungkin ya. Jadi Iya, saya betul. akan di pojok membuat di pojok baca, saya akan privat mereka ketika anak-anak yang lain itu apa mengerjakan tugas dari saya. Jadi saya akan privat mereka dengan buku itu. Gitu. Wah, luar biasa itu Bunda. Hmm. Setelah buku modulnya sudah jadi, Bunda akan membuat pojok baca dan kemudian secara privat anak yang belum bisa itu atau yang mengalami keterlambatan akan dipanggil ya Bunda ya. Ketika anak-anak Betul. murid yang lain mengerjakan tugas lainnya. Wah, luar biasa itu Bunda. Semangat banget ya Bunda, walaupun hanya anak 2, tapi Bunda benar-benar memperhatikan Iya. pembelajaran anak tersebut. Baik, keren Bun, keren luar biasa semangatnya. Nah nih Bunda, coba kapan nih Bunda Jumiati akan mulai melaksanakan proses ini? Iya, kalau dalam bulan-bulan ini kan PTS ya, PTS, terus habis itu kita libur Idul Fitri. Rencananya sih setelah habis Idul Fitri kan kita sekolah, nah itu nanti insya Allah saya akan lakukan kegiatan Baik, tersebut. proses ini akan direncanakan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri ya Bunda, supaya Ya, lebih maksimal ya. Berarti ini persiapannya nih mantep nih nanti buat modulnya ini buat modul pasti akan sangat inovatif sekali nih ya buat anak-anak. Biar iya, anak-anaknya tambah semangat belajarnya Bunda. Oke ya. Bun, kemudian nih adakah yang dapat membantu Bunda Jumiati untuk melaksanakan rencana ini Bun, progres ini Bun? Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bunda? Iya, yang bisa membantu saya itu yang pertama saya komunikasikan dulu dengan kepala sekolah ya. Iya betul. Terus saya komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, terus saya akan minta saran juga dari guru-guru di kelas bawah, kelas kecil itu, dan akan mengkomunikasikannya dengan orang tua siswa tersebut. Jadi dari semua sisi kami akan saling bahu membahu
untuk apa ya, membimbing anak-anak tersebut supaya bisa keluar dari masalahnya gitu Mbak Dini. Baik. Nah, jadi Bunda akan mulai berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian guru kelas bawah ya Bunda ya, dan terutama orang tua ya Bunda. Mungkin kalau orang tua berkenaan dengan modul itu ya Bunda ya. Iya, terus Ya. juga saya minta membimbing di rumah juga kayaknya Mbak Dini ini. Iya, heeh, betul. Baik. Kemudian kira-kira nih Bunda, target ketercapaian progres ini kapan ya Bunda ya? Bisa nggak terselesaikannya progres ini? Kalau Dalam grade-nya itu. heeh, kalau bisa sampai 7 alhamdulillah nanti ya, anak-anak tersebut bisa Iya, bisa sampai 7 atau 8 kan mudah-mudahan. bisa, sudah ada peningkatan gitu. Ya mudah-mudahan saya targetkan itu di kelas 4 sudah mulai bisa baca. Oke, baik. Jadi Bunda, targetnya itu ada di grade 7 ya Bunda ya? Anak sudah bisa membaca meskipun tidak sebegitu lancar dengan teman-temannya ya, mungkin gitu ya Bunda ya? Betul. Heeh, karena 7 atau 8 lah, 7 sampai 8 gitu 7 Mbak Dini. sampai 8 progres ketercapaiannya ini Iya. mudah-mudahan dapat tercapai ya Bunda. Amin. Nah, nih coba Bunda, bagaimana nih kira-kira saya bisa melihat bahwa progres yang Bunda Jumiati laksanakan ini sudah terlaksana dengan baik, Bun? Iya. Jika saya sudah melaksanakan hal tersebut, misalnya nanti saya ada apa ya, sudah ada peningkatan, saya akan komunikasikan lagi. Saya minta di-coach lagi kalau memang nanti ada saya minta Baik. di-coaching lagi supaya Hmm. apa ya, ide-ide yang lain bisa muncul sehingga anak-anak tersebut bisa mencapai grade 10 ya Mbak Dini ya. Iya, betul-betul Bunda. Nah, saya tidak sabar nih mendengar keberhasilan nanti yang akan dicapai oleh Bunda Jumiati. Iya. Oke, baik Bunda. Jadi kesimpulan kita coaching kali ini adalah bahwa tadi tujuan awal Bunda untuk mendapatkan jalan keluar nih Bun. Ternyata kita sudah menemukan jalan keluarnya buat Bunda Jumiati Iya. menyelesaikan masalah dalam kelas. Untuk anak yang mengalami keterlambatan belajar ya, tadi Bunda sudah berencana untuk membuat sebuah modul atau buku bacaan ya Bunda ya. Kemudian Bunda akan mencoba dalam waktu kurang lebih nanti setelah Hari Raya Idul Adha ya Bunda. Idul Oke, Fitri. baik. Mudah-mudahan ya Idul Fitri, maaf. Mudah-mudahan rencana Bunda ini akan berjalan dengan baik. Wah, luar biasa tadi idenya itu Bunda. Membuat modul, kemudian membuat pojok baca di mana nanti anak-anak yang lain belajar dan 2 anak yang mengalami keterlambatan itu akan Bunda privat dalam proses belajar membacanya. Baiklah Bunda. Bagaimana nih Bunda Jumiati? Kita sudah menemukan satu solusi tadi ya. Gimana perasaan Bunda Jumiati nih setelah kita ngobrol-ngobrol dan sharing bersama ini Bun? Kira-kira perasaannya nih? Saya menjadi lega banget Mbak Dini. Jadi Alhamdulillah. lega dan apa ya, menjadi tidak sendirian loh saya memecahkan masalah ini, terus saya akhirnya bisa apa sih, menggali potensi saya Iya, sehingga luar biasa. bisa apa, memberi yang terbaik buat murid saya. Terima kasih Iya. Mbak Dini ya. Alhamdulillah. Saya juga dapat pengalaman juga nih dari Bunda Jumiati bagaimana cara menangani anak yang mengalami keterlambatan dalam proses belajar membaca. Baik Bunda, alhamdulillah. Semoga dengan sharing ini bisa bermanfaat baik buat Bunda Jumiati dan juga tentunya saya sendiri ya Bunda ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bunda, mari kita akhiri acara coaching ini. Mudah-mudahan Bunda akan sukses dalam melaksanakan progres membuat modul baca untuk anak-anak yang mengalami terlambat membaca. Baik Bunda, mari kita akhiri acara sharing kita pada sore hari ini Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.